Politeknik Bina Husada Kendari. Memiliki fasilitas belajar yang sangat memadai seperti yang ada di rumah sakit besar, sehingga membentuk lingkungan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Umar SST MKes NIDN 0907068804. Saya merupakan dosen tetap Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik dengan jabatan Akademik Lektor pada Perguruan Tinggi Politeknik Bina Husada Kendari. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam aspek pengajaran. Di PDD UKT PT ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah flebotomi yang diselenggarakan pada semester genap dengan bobot SKS 3 SKS, 1 SKS teori, dan 2 SKS praktikum dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Deskripsi mata kuliah flebotomi adalah mata kuliah ini memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa dalam penanganan spesimen dan persiapan pasien untuk pemeriksaan laboratorium serta teknik pengambilan darah baik itu secara kapiler, vena maupun arteri serta verifikasi hasil laboratorium dan penanganan infeksi di laboratorium. Materi pembelajaran flebotomi meliputi persiapan pasien, pengambilan darah, teknik pengambilan darah kapiler, vena, arteri, kemudian bagaimana memverifikasi hasil laboratorium, kemudian bagaimana penanganan spesimen pada laboratorium, bagaimana penanganan pasien pada laboratorium, sampai bagaimana persiapan mulai dari pra-analitiknya, analitiknya, hingga pasca analitiknya. Capaian pembelajaran flebotomi adalah CPL 1, yaitu lulusan mampu menunjukkan sikap profesional, beriman, bertakwa, dan berkarakter sesuai nilai Pancasila di bidang teknologi laboratorium medik. CPL ketiga, yaitu lulusan mampu melakukan pemeriksaan laboratorium medik sesuai standar dan etika profesi. Kemudian CPL ke-6 itu adalah lulusan mampu menerapkan kesehatan, keselamatan kerja di laboratorium medik sesuai dengan standar. Sedangkan CPMK pada mata kuliah flebotomi adalah pertama, mahasiswa itu mampu menjelaskan persiapan pasien, pencegahan infeksi dalam pengambilan sampel darah dan biologi. Kedua, mahasiswa mampu menguraikan konsep-konsep flebotomi. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana persiapan alat dan bahan dalam pengambilan darah dan pengambilan spesimen serta penanganan spesimen. Kemudian keempat adalah mahasiswa mampu membuat laporan flebotomi dengan penyulit. Kemudian kelima, mahasiswa mampu membuat makalah sistem perencanaan dan pengendalian laboratorium. Sistem pembelajaran yang diselenggarakan secara blended learning, yaitu secara luring atau tatap muka dan daring melalui e-learning resmi Polbinhus yang bisa diakses langsung oleh mahasiswa, yaitu polbinhus.ic.id. Mahasiswa dapat mengakses langsung materi perkuliahan, dapat juga mengunduh RPS, serta dapat mengunggah tugasnya secara online. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa pada proses perkuliahan, yaitu saya menggunakan metode ceramah, kemudian pembelajaran kolaboratif, tanya jawab, kemudian grup diskusi,
kemudian penugasan mandiri, serta penugasan kelompok. Dan media pembelajaran yang saya gunakan pada proses pembelajaran flebotomi meliputi RPS, PowerPoint, kemudian e-book, dan modul praktikum. Saya juga telah mengembangkan bahan ajar melalui penulisan buku ajar dan buku referensi untuk menunjang pembelajaran mahasiswa. Penilaian dalam mata kuliah flebotomi meliputi absensi 10%, kemudian laporan 10%, kemudian tugas 10%, nilai UTS atau ujian tengah semester 30%, kemudian ujian akhir semester meliputi 40%, sehingga totalnya 100%. Ikut video pembelajaran mata kuliah flebotomi, yaitu teknik pengambilan darah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan praktikum mata kuliah flebotomi ya, dengan judul pengambilan darah vena. Ya. Mata kuliah flebotomi dengan judul pengambilan darah vena. Ya. Adapun capaian mata kuliahnya CPNK. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah diharapkan setelah kita mengikuti praktikum hari ini, maka mahasiswa sekalian sudah bisa melakukan pengambilan darah vena secara mandiri. Ya. Namun sebelum kita masuk di materi inti, ada beberapa hal yang saya akan sampaikan. Yang pertama itu tentang aspek penilaian. Ya. Aspek penilaian itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada pengetahuan, kemudian kedua ada psikomotor atau keterampilannya, skill dalam melakukan pengambilan darah, kemudian yang ketiga itu afektif atau sikap. Ya, ini aspek penilaian. Kemudian ada lagi indikator penilaian. Nah, indikator penilaian ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama itu ada UAS. UAS itu terdiri dari 30%, 40%, kemudian UTS 30%, kemudian ada laporan praktikum itu 10%, kemudian ada tugas itu 10%, kemudian ada absen, ya. Totalnya 100%. Jadi kehadiran itu harusnya 100% ya kalau praktikum, tapi minimal boleh di 80% hadir. Nah, ini indikator penilaian secara keseluruhan. Baik, kita langsung. Sebelum kita masuk di materinya, dalam laboratorium ada 3 hal yang selalu kita ingat, selalu kita ketahui. Ada 3 tahapan prosesnya. Yang pertama itu ada pra-analitik, ya. Ada analitik, kemudian ada pasca-analitik. Jadi 3 poin ini tidak bisa kita lepas dari hal praktikum, ya. Jadi ada pra-analitik, analitik, pra-analitik itu apa? Pra-analitik itu adalah persiapan sebelum melakukan pengambilan darah atau sebelum melakukan flebotomi. Ya. Pra-analitiknya terdiri dari persiapan alat dan bahan, kemudian persiapan pasien. Ya. Jadi ada persiapan alat dan bahan dan persiapan pasien. Untuk pengambilan darah
untuk pengambilan darah vena itu bisa menggunakan alat dan bahannya itu terdiri dari ada spoid, ya, ada tabung penampung darah, kemudian ada kapas alkohol, kemudian ada kapas kering, kemudian ada plester dan tourniquet. Nah, ini untuk persiapan alat dan bahan. Kemudian yang kedua ada namanya persiapan pasien. Persiapan pasien kalau dalam hal flebotomi atau pengambilan darah itu adalah apakah pasiennya ini harus berpuasa, karena ada beberapa pemeriksaan itu yang membutuhkan pemeriksaannya itu harus membutuhkan puasa atau tidak lagi mengkonsumsi obat-obatan seperti itu, ya. Jadi harus diperhatikan persiapan pasiennya juga, ya. Itu untuk pra analitik. Nah, untuk analitik itu apa? Adalah prosedur melakukan pengambilan darah vena, ya. Dalam pengambilan darah vena itu bisa menggunakan dua metode, bisa menggunakan open system atau menggunakan spoid, kemudian bisa menggunakan closed system atau kata lainnya menggunakan vakutener, ya. Tapi hari ini akan kita gunakan salah satu alatnya adalah menggunakan spoid. Ini metode spoid, ya. Ini analitik. Nah, untuk lokasi pengambilan darahnya, prosedur pengambilannya itu ada 3 tempat. Ada namanya vena mediana cuviti, kemudian ada vena cephalic, ada vena basilis. Ada vena mediana cuviti, kemudian ada vena cephalic, kemudian ada vena basilis. Nah, ini lokasi atau tempat pengambilan darah yang sering kita gunakan. Namun yang menjadi pilihan utama saat pengambilan darah itu, yang pertama kita pilih adalah harus pilih vena mediana cuviti. Kalau kita tidak dapatkan di vena mediana cuviti, baru kita boleh cari di vena cephalic atau vena basilis. Nah, lokasinya untuk vena mediana cuviti itu dia ada di tengah biasanya, ya, posisinya di tengah kelihatan. Kemudian kalau di cephalic di bagian mana, Bu? Di bagian kiri, ya, di bagian kiri. Kemudian kalau basilis di sebelah kanan, ya. Jadi biasanya itu menjadi pilihan pertama adalah kita pilih vena mediana cuviti. Bisa dipahami, ya? Oke, kita lanjut di pasca analitik. Nah, pasca analitik itu bagaimana kalau dalam pengambilan darah vena? Itu bagaimana kita melakukan hal interpretasi, ya. Kalau dalam pengambilan darah vena itu setelah kita apa yang kita lakukan? Setelah kita melakukan pengambilan darah. Setelah kita melakukan pengambilan darah itu apa yang dilakukan? Yang pertama, pelabelan. Pelabelan itu nomor 1. Pelabelan supaya apa? Supaya pasiennya atau pasiennya tidak, sampelnya itu tidak terbuka. Jadi pelabelan nomor 1. Kemudian setelah pelabelan itu wajib kita menunjukkan kepada pasien bahwa benar ya, Bu, cocok ya dengan identitas. Agar apa? Pasiennya juga yakin bahwa benar-benar sampelnya itu benar-benar sampelnya si pasien. Itu, ya. Saya jadi ditunjukkan kepada pasiennya bahwa seperti ini ya, Bu, sampelnya seperti itu. Ya. Kemudian setelah itu apa pasca analitiknya? Kita mengucapkan terima kasih kepada pasien setelah melakukan pengambilan darah. Jadi kita mengucapkan terima kasih, kemudian kita menyampaikan kapan hasilnya keluar, kapan hasilnya diambil. Jadi harus diberikan penjelasan kepada pasien di gedung mana diambil, kemudian hasilnya jam berapa, supaya pasiennya itu tahu kapan hasilnya itu keluar, gitu ya. Bisa ya dipahami ya semua? Oke, ini untuk pasca analitik. Nah, untuk sampai di sini mungkin ada diskusi sebelum kita lanjut di simulasi. Jadi sebentar Ibu akan melakukan simulasi praktik untuk cara pengambilan darah vena menggunakan spoid, kemudian
nanti mahasiswa sekalian bisa latihan secara mandiri untuk dapat melakukan pengambilan darah vena. Ya, ada diskusi? Baik, kalau begitu kita lanjut di simulasi ya untuk melakukan praktikum pengambilan darah. Sahabat, baik, kita lanjut di kita lanjut dengan praktikum simulasi ya. Jadi Ibu akan melakukan simulasi contoh bagaimana teknik pengambilan darah yang benar menggunakan squid. Ya. Setelah itu nanti boleh ada sekalian untuk latihan pengambilan darah secara mandiri. Ya. Nah, alat dan bahannya seperti yang kita sudah sebut tadi. Contohnya ini ada pentong tangan, kemudian ada tourniquet, ya. Kemudian ada squid, kemudian ada rak tabung, kemudian ada tabungnya, tabung penampung darah, kemudian ada plester, kemudian ada pentong, ya. Kemudian ada kapas alkohol. Ini saja. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ya. Tahapan pertama itu kita mempersiapkan alat dan bahannya. Jadi squidnya itu dalam keadaan tertutup. Jadi pastikan pasiennya itu melihat kita membuka squidnya supaya pasiennya itu yakin bahwa benar-benar squid yang digunakan itu adalah disposable, ya. Kemudian kita pasangkan tourniquetnya. Diperhatikan cara pemasangan tourniquet itu harus dari dalam keluar ya. Posisi kamera. Nah, Posisi kamera. Begini. Harus dari dalam keluar. Jadi tariknya seperti ini. Kemudian menyuruh pasiennya untuk menggenggam. Ya. Nah, setelah itu kita desinfeksi menggunakan kapas alkohol. Itu boleh 1 kali usap, boleh desinfeksinya dari dalam keluar, ya. Setelah itu lubang squidnya itu pastikan dia menghadap ke atas ya. Lubang squidnya menghadap ke atas. Kemudian kita dengan kedalaman 15 sampai 30 derajat ya. Kita tusuk pasiennya. Kemudian akan ada kelihatan darah ya yang masuk di ujung squidnya. Nah, ketika darah sudah mengalir ke dalam, itu lepaskan secepat mungkin tourniquetnya. Ya. Kemudian boleh suruh buka kepalan tangannya. Ketika volume darah yang kita inginkan sudah cukup, maka kita boleh mencabut squidnya dengan cara mengambil kapas ya untuk menekan, kemudian mencabut keluar squidnya. Kemudian setelah kita melakukan pengambilan darah seperti ini, tetap kita gunakan 1 tangan ya. Tuh. Kemudian kita menyuruh pasiennya untuk menekan sebentar sebelum kita memberikan plester. Sudah ya, seperti itu. Kemudian setelah itu boleh kita
memasukkan sampelnya ini ke dalam tabung. Kemudian kita masukkan lewat dinding tabung seperti ini. Kemudian kita tutup. Setelah itu kita homogenkan selama 8 kali, ya. Oke. Setelah itu kita menulis kembali identitas pasiennya tadi. Namanya siapa? Amal. Nah, kita menulis. Kemudian setelah itu menunjukkan kepada pasiennya, cocok ya Pak, seperti ini. Kemudian kita ucapkan terima kasih. Terima kasih ya Pak, hasilnya ini nanti diambil di gedung ini nanti jam 2 siang. Terima kasih Pak. Ada yang bisa dibantu lagi Pak? Seperti itu ya. Baik, sudah boleh melakukan praktikum secara mandiri. Satu orang latihan. Ibu di sini awas ya, sini. Bisa pasnya ya. Kelihatan di kamera? Kalau saya di sini kelihatan. Ini kedua kali kan ya. Oh ini. Demikian praktikum kita hari ini tentang pengambilan darah Hidayah dan Vina. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada pertanyaan. Insya Allah kita ketemu pekan depan ya. Materinya pekan depan itu terkait dengan pengambilan darah pada penyulit, yaitu flebotomi pada penyulit. Nanti tugasnya cari materinya tentang itu. Sebelum kita masuk praktikum, Ibu akan memberikan respon atau materi awal sebelum kita masuki praktikumnya. Kalau tidak ada pertanyaan, demikian praktikum kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah flebotomi pada program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis Perguruan Tinggi Politeknik Bina Husada Kendari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersama Politeknik Bina Husada Kendari.